Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kembali kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan satu judul, yaitu Teladani Jemaat Pertama. Kita baca terlebih dahulu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Setelah Roh Kudus turun memenuhi murid-murid, atau yang kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, dikatakan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan memberi dirinya dibaptis. Dan dikatakan bahwa mereka yang percaya ini selalu berkumpul dan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Namun ada satu hal luar biasa yang harus kita teladani dari jemaat mula-mula ini, yaitu pada ayat yang ke-44 dan 45 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, hal inilah yang perlu kita renungkan, bahkan kita teladani sebagai orang percaya. Dikatakan jemaat mula-mula ini selalu bersatu, ya, sepakat, sehati, bahkan mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, tidak ada yang mementingkan diri sendiri di antara mereka. Dikatakan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bahkan ada juga yang menjual harta mereka untuk dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Kalau kita melihat kehidupan orang percaya pada waktu itu, bukanlah keadaan yang baik-baik saja. Bukan keadaan yang melimpah, bukan keadaan yang enak. Tetapi mereka ini dalam keadaan yang sangat terancam. Ya, kita tahu bahwa imam-imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki, mereka sangat menentang yang namanya Tuhan Yesus Kristus, ya, atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, nanti bisa dibaca juga dalam Kisah Rasul pasal 4. Bahkan Petrus dan Yohanes pun diancam supaya mereka tidak menyampaikan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi mereka ini atau jemaat mula-mula ini bukan dalam keadaan yang nyaman. Namun kita melihat di sini mereka dapat memberi, mereka dapat bersatu sepakat dan memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, di dalam kehidupan kita juga demikian sebagai orang percaya. Ya, menjadi peringatan untuk kita orang percaya pada hari-hari ini. Pada musim pandemi ini mungkin kita sebagai orang percaya, sebagai manusia, kita berpikir bahwa kita harus menyimpan dan menyimpan, ya, uang kita, harta kita.
Ya, bahkan juga banyak artis-artis ya, entrepreneur yang juga menyarankan untuk kita terus menabung, terus menyimpan ya. Karena pandemi ini dikatakan akan sangat lama dan sebagainya. Ya, ini adalah pemikiran-pemikiran manusia ya. Pemikiran-pemikiran wajar kita sebagai manusia. Tetapi kita mau meneladani jemaat yang pertama. Ya, jemaat mula-mula. Sekalipun mereka dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terancam, penuh penderitaan, mereka masih bisa memberi. Ya, mereka mau menolong orang lain. Tidak ada mementingkan diri sendiri di antara mereka. Ya, sebagai manusia kita mungkin akan berpikir bahwa kalau kita memberi dalam keadaan yang seperti ini, ya dalam perekonomian yang semakin lemah dan sebagainya, kita pasti akan kekurangan. Itu pemikiran kita sebagai manusia. Tetapi kita harus ingat bahwa hidup kita orang percaya tidak ditentukan oleh pemikiran manusia, tidak ditentukan oleh kata-kata manusia, tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi mutlak ditentukan oleh Tuhan dan firman-Nya. Firman Tuhan jelas mengatakan dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ya, inilah janji firman Tuhan ya, atau prinsip firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak pernah berdusta dikatakan atau mengingkari janjinya. Karena itu sebagai orang percaya kita mau melakukannya. Ya, bukan dengan menyimpan untuk diri kita sendiri kita dapat menjadi kaya, tetapi dengan memberi dan memberi ya, kita akan menjadi dan semakin kelimpahan. Inilah prinsip firman Tuhan ya. Kalau prinsip dunia kamu semakin menyimpan semakin kaya, tetapi prinsip firman Tuhan berbeda. Kamu semakin memberi, kamu semakin menuai banyak. Lalu kita perhatikan apa hasil dari cara hidup jemaat pertama ini. Ayat yang ke-47 saya akan bacakan. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa. Inilah hasil dari cara hidup jemaat yang pertama, ya, di mana mereka ini saling menolong, saling membantu, tidak ada mementingkan diri sendiri. Ya, mereka dikatakan disukai semua orang. Ya, maksudnya semua orang ini adalah orang yang bahkan belum percaya kepada Yesus. Dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, Tuhan memanggil kita orang percaya untuk menjadi terang dan garam. Itu jelas sekali. Memberikan sesuatu yang dunia tidak bisa berikan, yaitu kasih. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, ya, atau bisa dikatakan demikianlah hendaknya kasihmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, mungkin kita tidak dapat berkhotbah atau membagikan firman Tuhan, ya, tidak bisa menginjil, ya. Tetapi jelas dikatakan dengan perbuatan baik kita atau perbuatan kasih kita, kita dapat memenangkan seseorang kepada Tuhan. Ya, jadi inilah hasilnya dari perbuatan baik, ya, perbuatan kasih jemaat mula-mula. Ya, karena itu kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini kita juga mau meneladani, ya, dan melakukannya. Ya,
Karena dengan perbuatan baik kita, dengan perbuatan kasih kita, ya, kita percaya pasti dapat memenangkan orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, mari kita mulai memperhatikan kebutuhan orang lain, ya, bahkan dalam keadaan berat sekalipun. Ya. Karena hidup kita ditentukan oleh Tuhan dan firman-Nya. Dengan perbuatan kasih kita dapat membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Dan juga firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini untuk kami terus mengobarkan kasih itu dalam kehidupan kami, dan kami mulai memperhatikan sesama kami Tuhan. Bahkan keadaan berat sekalipun. Karena kami percaya hidup kami ditentukan oleh Engkau dan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua sidang jemaat-Mu dimanapun berada, baik pekerjaan mereka, keluarga mereka, maupun studi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut sepanjang hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seperti kerinduanmu agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu.